Hai sahabat jiwa dimanapun berada, kembali lagi bersama Tia di sini dalam acara Bincang Jiwa Rumah Sakit Mutiara Sukma. Episode kali ini akan membahas tentang jadi dewasa kukira menyenangkan. Kebetulan di sini adegannya pada dewasa semua ya, gitu ya. Kita perkenalan dulu kali ya sama orang-orang dewasa ini. Lagunya gimana sih? Iya, nggak tahu lagi Mbak. Gimana sih Mbak? Ya udah next. Oke, Next. Lagunya boleh di-spill nggak ya? Nama Boleh penyanyinya dong, boleh dong. Kita Gel-gel. bayar nggak ya, di-endorse nggak ya? Enggak. Boleh lah, Mbak Gia. Boleh. Gel-gel. Gimana? Jadi dewasa Dungta. tapi ternyata gitu. banget kita. Anyway, ini sudah hadir bersama Tia di sini, Bapak Ibu dewasa. Oke. Yang pertama ada Mas Oji, panggilan akrabnya. Hai, sahabat jiwa. Salam. Gitu ya. Di sebelah Tia tidak lain dan tidak bukan Mbak Helen, Hai, sahabat psikolog jiwa. yang paling tenar saantero RSJ Iya, Mutiara. Masya Allah, paling viral di rumah sakit Mutiara. Masya Allah, tabarakallah. Terkenal sampai seprovinsi Nusa Tenggara. Hentikan. Terlalu Oh ya. tinggi. Oke. Kita ngobrol aja lanjut kali ya. Dia, ini ada adik kita. Sebenarnya aku sih paling kecil ya. Ini ada Iki, panggilan akrabnya. Oke. Ya, Halo, Iki. Iki ini merupakan tim IT ya. Kita undang sini, takutnya mati lampu lagi gitu. Aduh. Nah, ngomong-ngomong tentang dewasa, sahabat-sahabatku. Gimana? Gitu ya. Emang pandangan kalian dulu itu jadi dewasa itu seperti apa sih? Siapa yang mau jawab duluan? Widih, langsung ya. Widih. Nembak. Tentang dewasa tuh dulu gimana gitu ya? Iya. Ya, kita udah ngomongin tadi pagi ya sekarang. Enggak, jadi sahabat jiwa, fun fact-nya kita tadi pagi itu udah briefing dulu, maksudnya kita udah ngobrolin tentang ini, kita bahas spesial untuk episode kali ini ya. Gimana tuh? Jadi kalau dewasa tuh pada saatku kecil ya, saatku kecil. Waktu gue kecil. Oh ya, waktu gue kecil. Itu kita bayangin tuh menyenangkan nggak sih? Amatlah senang gitu nggak ya? Beda ya? Iya betul. Oke. Jadi bayangnya tuh menyenangkan gitu Iya, kan. iya, Kayak iya. dewasa tuh adalah suatu hal yang benar-benar dinantikan. Buktinya tuh kalau kita masih kecil mungkin kita senang banget pakai pakaian dewasa, nyoba sepatu atau make up ibu kita gitu kan, dengan tas kondangannya, terus senang banget dandan gitu kan. Dan menantikan masa dewasa dan segala kecantikannya pada waktu itu gitu kayaknya ya. Jadi itu mungkin bayangannya ketika kita masih kecil, ketika saya mungkin yang masih kecil ya. Iya. Jadi dengan kecantikan itu, dengan kebebasan juga yang nggak penuh dengan aturan gitu kan, kita bisa ngelakuin apapun tanpa ada kewajiban untuk melapor ke orang tua atau tanpa larangan-larangan. Itu mungkin ya nggak sih teman-teman kalian gitu nggak sih waktu dewasa? Apa saya aja? Saya dewasa. Fun fact-nya sahabat jiwa, kayaknya apa yang dirasakan Mbak Helen mungkin ada beberapa yang nggak relate di kita, karena beliau anak Kota. ibu kota, kita Kita background juga sedikit secara berbeda ya. geografis Dan juga Nggak kondisi gitu. budaya sosial juga sangat timpang gitu. Kok saya merasa di roasting ya? Tapi kalau misalnya itu menurut Mbak Helen ya, boleh. kalau menurut saya sih untuk melihat sebagai orang dewasa dulu ya. Teman Kalau- kecil nih, Oji kecil Oji melihat. kecil ya dulu, ada namanya. hurufnya kecil. Oji. Oji. Bukan Oji. Nah itu kalau dulu mikirnya dewasa itu ya sama kan Mbak Helen kurang lebih ya, bebas ya itu tadi ya. Karena apa-apa kalau misalnya dulu masih kecil dibatasi gitu, banyak sekali aturan-aturannya karena emang harusnya seperti itu. Cuma kan waktu kecil kita masih belum sampai paham ya. iya belum paham sampai ke sana kan, masih yang inginnya orientasinya masih pengen main, masih pengen melakukan hal-hal yang dia pengen gitu kan. Cuman akhirnya ya itu dulu kalau jadi dewasa mungkin enak ya, bisa pergi kemana aja gitu, bisa ketemu siapa aja, bisa main sampai jam berapapun gitu. Sampai pagi boleh ya waktu Oji kecil. Ya mungkin ya. Karena kalau saya mungkin ya main mungkin nggak sampai pagi juga, mungkin malam ya biasanya ya. Beda Ada lah. beda ibu kota sama provinsi gitu. Nah itu tadi Ki, mungkin karena beda itu ya. Kan Geografis. beliau di Geografis ibu kota. background. Iya, Oji ibu kota mungkin dia akan sampai pagi ya, tapi kalau di kampung itu mungkin dia sampai malam aja lah. Ya, jam 11 jam 12 mungkin ya. Iya, Cuman ya itu tadi intinya sih kayak terlalu banyak aturan yang harus diikuti ya. Jadi kesannya jadi enak, jadi orang dewasa enak karena bisa bebas gitu. Freedom gitu. Oh, aku ingin freedom yang gitu-gitulah. Sama juga kaitannya sama ini ya. Kan dulu kita kalau misalnya mau belanja atau mau beli mainan gitu kan
terbatas banget kan uang saku ya. Harus minta duit nggak sih? Dikit-dikit minta duitnya. Terus kan betul. minta duit kan nggak selalu di ini ya. Betul. Ranking Dikasih dulu, langsung. Nah, biasanya tuh kasih reward. syarat dulu harus Betul. apa dulu Baru gitu, ada harus rewardnya. bantuin kerja. Iya nggak apa-apa sih, cuman akhirnya kayak pengen waktu keinginan ada untuk beli mainan tuh langsung beli, pengennya gitu. Iya. Cuman kan waktu saat itu belum bisa kesampaian gitu. Tapi ternyata pas dewasa, Nggak kesampaian. Kesampaian juga. Iya. Ini gimana nih sebagai anak ABG yang baru dewasa? Waduh. aduh. Enggak jauh-jauh beda sih sama Kak Oji dan Mbak Helen. Cuma mungkin kalau di saya enggak dandan juga ya, enggak pakai tas mama. Oh iya sih. Iya lah. Oh, iya. Jadi ya kayak katanya Kak Oji, kita ngelihat orang dewasa itu kayak bebas ya. Mereka pergi main, kita mau main kadang pulang. Jam 5 itu udah pulang. Udah ada bawa sapu tuh. Pakai sapu. Itu udah parah nih. Udah ada bawa sapu tuh. Peringatan pertama. Kalau kita ngelihat kan kadang orang-orang dewasa ya dia di luar pulangnya tuh isya nggak pagi banget. Isya lah kita sebut. Isya tuh jam berapa? Isya itu ya jam 8-9 kalau di sini. Oh, oke. Saya pulang setengah 8 ya. Iya, biasa gitu. Belum kurang lewat jam lebih. 9 lah pokoknya ya. Ya, Belum kisaran habis gitu. isya. Oke. Habis isya mungkin ya. Jadi belum habis isya gitu pulangnya, nggak nyampe pagi banget. Kita sebelum maghrib aja kayak udah diteriakin tuh dari dalam rumah. Itu dia makanya jadi dewasa tuh jadi ada kebebasan yang tadi nggak sih? Kita pikirnya tuh enaknya jadi dewasa bisa pulang. Iya, karena dalam malam. kacamata kita ya, kita ngelihat kayak gitu. Terus mereka mau belanja kadang-kadang udah bawa mainan. Bawa mau kalau aku ya, mobil remote RC kalau aku bawa ke rumah. Waduh. Mau main nggak dikasih. Iya. Punya saya nih. Punya orang dewasa, kamu masih anak kecil gitu kan. Iya. Gitu dia. Nanti rusak kamu pegang. Iya. Apapun kita udah dianggap ngerusak. Terlalu terbatas ya emang. Kita limitasinya banyak saat masih kecil. Dan saat kita ngelihat orang-orang dewasa, mereka seakan bebas. Seakan. Terlihat begitu. Iya, itu dalam kacamata kita saat itu. Kecil. Sehingga saat kecil kita menantikan banget pengen cepet-cepet dewasa. Betul. Akhirnya ke sana tuh. Akhirnya kita sampai di titik sekarang. Nah. Tapi bentar. Sampai ke titik dewasa itu di usia berapa sih ya? Nah, kalau menurut teori kan ya dia nih, saya bawa contekan ya. Jadi ini sebenarnya beda-beda ya. Iya. Banyak versi, banyak versi. Betul. Ada dari WHO tuh bilang usia muda itu usia 25, ada yang bilang mulai dari usia 19 gitu ya. Tapi ini saya masuk sesuai dengan teori dari psikologi, ini dari Harlock namanya. Harlock. Pokoknya intinya dewasa awal itu dimulai dari usia 19 sampai 40. Jadi dewasa itu ada 3 tahapan, dewasa awal, dewasa madya dan dewasa akhir gitu. Jadi karena kalau kita ngomongin tentang remaja itu juga beda menurut WHO sama Kemenkes. Kalau nggak salah tuh ada yang batasnya sampai 18, ada juga yang sampai 19. Nah, usia dewasa itu dewasa awal 19 sampai 40. Dan dewasa madya tuh 40 sampai 65, dewasa akhir tuh di atas 65 Di atas gitu. 65. Dan tiap tahapan dewasa punya tugas perkembangannya yang beda-beda. Jadi kalau remaja kita tuh berfokus pada jati diri gitu ya. Pas usia dewasa tuh kita tugas perkembangannya di sini tertulis keintiman versus isolasi. Keintiman ini maksudnya romantisme atau persahabatan tanpa kehilangan jati diri. Kalau dia nggak berhasil maka dia akan terisolasi dari dunia sosialnya. Gitu katanya guys. Jadi itu di kurang lebih. Jadi panjang ya dari 19 ke 40. Itu jauh banget. Kalau gitu kita semua saat ini ada di dewasa apa Dewasa nih? awal berarti kita Dewasa ya. awal awal. sih. Mas Oji? Dewasa awal. Dewasa madya nggak? Saya kayaknya masih pradewasa deh temennya. Remaja. Nanggung. Oh, gila bukan sih? Belum tentu ya. Belum masuk dewasa, masih remaja. Iya kan Ki? Kok mau dibilang anak-anak? Enggak juga sih. Enggak kan? juga sih. Iya. Nah, tapi ngomongin itu, dewasa itu kan secara umur segitu ya. Tapi kan ada usia-usia dewasa yang tidak matang. Kita bahasnya gitu ya, usia dewasa, umur aja dewasa tapi nggak matang gitu. Nah, itu kan banyak banget tuh ya, Mas Oji, kayak yang bikin mereka jadi immature gitu. Bahasa kerennya tuh immature. Menurut Mas Oji kenapa sih ada dewasa-dewasa immature? Oh, iya. Jadi ini menarik ya. Terima kasih. Bukan Pak Lurah lagi, udah ganti baju. Udah nggak batik. Udah ganti. Oke, sebenarnya banyak faktor ya kalau menurutku Mbak ya terkait immature ini sebenarnya bisa jadi
beberapa kasus itu karena pola asuhnya. Bisa jadi dia itu tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia peroleh pada masa entah itu prasekolah ataupun saat masa remaja gitu. Jadi secara tidak langsung itu mempengaruhi pola pikirnya dia, termasuk juga bagaimana dia berperilaku. Kemudian bisa jadi juga secara sosialnya. Ada beberapa orang kan emang yang biasa untuk berinteraksi dengan orang lain ya, dengan orang luar, itu secara tidak langsung memiliki banyak preferensi, pengalaman juga bertambah, dan itu juga bisa menjadikan salah satu tingkat kedewasaan seseorang gitu. Semakin banyak dia terpapar ataupun terlibat dalam interaksi sosial ataupun mengenal berbagai karakter orang, itu kan bisa mendewasakan dia gitu. Semakin membuat dirinya itu dalam posisi yang sudah dewasa secara baik itu secara fisik maupun secara mental. Gitu. Itu menurutku. Ya kurang Jadi lebih mungkin gitu bisa ya. ini ya, ujian-ujian kehidupan itu bisa membawakan kita ke proses kematangan. Akhirnya seperti itu. Ketika dia mau belajar kali ya. Betul, betul. Nah tapi ngomongin tentang itu, Ti kayak aku yang jadi ini ya, hostnya ya. Lanjut. Ya ngomongin tentang itu ya. Tadi kan kita dewasa tuh kukira menyenangkan. Ini kan kayak kesannya negatif banget tuh ya. Yes. Menurut kamu sendiri ketika kamu sekarang udah tadi kita udah ngomongin nih bayangan masa kecil kita tentang dewasa. Nah mungkin juga Tia pasti mirip-mirip ya mungkin dengan bayangan kita. Langsung aja jumping. Jadi menurut kamu sekarang setelah ngebahas ke usia dewasa gimana? Apakah betul menyenangkan nggak sih? Jadi setiap orang beda-beda ya perasaan saat menjadi dewasa. Ada yang ketika dia baru tamat SMA contohnya, ada yang ketika dia baru lulus sekolah, ada yang ketika dia baru sudah bekerja, sudah bekerja gitu ya. Kalau Tia pribadi, Tia merasa diri kayak sudah bisa bertanggung jawab. Oke, saya udah jadi orang tua nih saat Tia baru habis melahirkan. Padahal waktu Tia udah nikah, nggak ada sih kepikiran jadi dewasa, masih bocah aja gitu sama suamiku. Saat dia udah selesai melahirkan, lihat ini ada anak bayi nih ternyata ya di hidupku yang harus aku penuhi kebutuhannya sampai dia dewasa nanti. Ini mau jadi apa anak ini besoknya? Mulai dari sana kepikiran kalau kita tuh ada tanggung jawab, ada duit-duit lainnya yang perlu disiapkan. Jadi harus lebih giat bekerja, Aji ya, denger Ci ya, giat bekerja. Nah itu dia, itu yang bikin dia kayak oh saya sudah dewasa kayak ini ya, sudah ada tanggung jawab di diri saya. Berarti Begitu. kata kuncinya kesadaran akan tanggung jawab ya. Itu jadi Betul. titik balik kayaknya aku bukan anak-anak lagi nih yang hanya berfokus pada diriku gitu ya. Ternyata dewasa itu juga mulai berpikir tentang orang lain yang mungkin dalam konteks Satya dilahirkan dari rahimnya. Dan suami yang dihadirkan oleh Tuhan di sebelahnya itu juga bagian dari tanggung jawab gak sih? Bisa jadi. Tapi itu kan dari konteks yang udah menikah ya. Gimana kalau kita tanya ke yang Belum. Iya, silakan. Oh belum ya? Soal jiwa kita open ya. Jadi kalau ada yang mau daftar silakan, namanya M Rizky Wansyah. Iya. Nomornya di sini. Nggak boleh, nanti disalahgunakan. Langsung aja. Oke. Emang berbeda ya, karena di pandangan saya adalah saya orang yang belum menikah. Oke. Jadi tidak melihat tanggung jawab punya anak karena belum punya anak. Kecuali saya ngerawat anak istri orang. Nah, bisa Tapi jadi. tapi tidak ya. Pasangannya, maksudnya pasangannya. Tidak ya. Jadi mirip kayak yang Mbak Tia sampaikan tadi, bahwa kita sadar kita dewasa itu mungkin berbeda-beda. Betul. Tergantung kondisi kita masing-masing. Jadi di pribadi saya ngerasa saya mulai lebih sadar akan tanggung jawab itu lulus dari sekolah. Lulus dari sekolah mulai kerja. Ya lulus dari sekolah yang artinya duit jajan udah nggak ada lagi nih dari orang tua nih. Ih, betul. Itu dia, kita mau main game nggak ada duit. Harus kerja. Harus kerja, dalam dunia kerjaan pun ternyata tidak semenyenangkan itu. Tidak semudah semudah. itu. Tidak semua salah ya. Gua apa begini? Lagu apa lagi, Bang? Jadi ternyata nggak semenyenangkan itu atau tidak semudah itu. Ada banyak hal-hal, ada banyak variabel-variabel yang ternyata tidak sejalan sama kita. Tapi mau nggak mau kita harus menjalaninya. Kita harus menghadapi itu, kita harus menerima. Karena kita udah menjadi orang yang dewasa, kita bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing. Kita sudah tidak lagi dibiayai oleh orang tua. Jadi sudah tidak ada lagi ini uang pulsa.
ini uang jajan nggak ada. Jadi sekarang kalau kita mau makan ya kerja. Tanpa kerja kita bukan siapa-siapa. Kita tidak jadi apa-apa. Keren. Nah, banget. Jadi luar biasa. Tapi intinya adalah kalau dari Iki nyambung tadi tentang dewasa tuh mempunyai banyak peran ya nggak sih Mas Oji, kayak peran sebagai istri tadi, dewasa tuh akhirnya menjadi penuh tantangan mungkin ya, karena menanggung banyak peran tadi, memiliki banyak peran istri, anak, suami, peran sebagai anak untuk orang tua kita, peran sebagai pegawai untuk di tempat kita bekerja, peran sebagai sahabat untuk teman kita, misalnya itu semua peran, dan termasuk peran kita secara sosial nggak sih? Ya betul. Tapi yang menarik tadi yang Iki bilang bahwa hidup tuh ternyata tidak melulu baik-baik aja gitu ya. Jadi dewasa dengan tanggung jawabnya, dengan banyak perannya, dia mengalami banyak tantangan. Nah Mas Oji pernah nggak? Aku nanya-nanya aja. Tantangan ya. Mungkin ngambil kerjaan saya. Ibu nih. Nggak apa-apa, kasih aja. Kita Iya. ngobrol ya. Karena mungkin kalau kita ngomongnya dari point of view Mbak Tia, mungkin takutnya dia nggak relate karena backgroundnya beda, Mbak. Betul. Iya itu tadi ya. Karena kan kalau Mbak Helen dia beda backgroundnya. Tadi nyambung yang masalah banyak body sosial budaya gitu-gitu lah Ki. Kita semua beda. Kalau tadi yang dewasa ya. Oh iya, Iya, lanjut. gitu. lanjut. Kalau yang dewasa setuju sama kata Mbak Tia sama kata Mas Siki, karena sebenarnya kan masing-masing proses orang berbeda ya. Proses orang perjalanan hidupnya dengan semua pengalamannya dia mungkin beragam tiap orang. Cuman kalau untuk di saya kapan ketika menyadari bahwa ternyata sekarang sudah dewasa? Mungkin itu dulu Mbak Iran aku jawab ya. Yang pas dewasa itu adalah ketika sudah bekerja gitu. Karena mungkin kebetulan posisinya waktu selesai kuliah itu masih di orang tua gitu ya. Jadi kayak masih belum sepenuhnya terlepas dari bantuan dari orang tua. Tapi begitu sudah bekerja, sudah pisah tinggal dengan orang tua, itu sudah mulai tuh dewasa. Baik dari segi peran ternyata sebagai individu yang mandiri, yang pertama, yang kedua juga dari sisi pekerjaan. Ternyata orang bekerja, maksudnya dulu kita mikir kan kalau orang dewasa kerja ya terus nanti dapat uang gitu ya. Jadi kayaknya mikirnya cuman orientasi uang aja. Ternyata yang sampai ke tujuan goals uang itu prosesnya panjang gitu kan. Tanggung jawabnya pun besar gitu. Kayak menjadi dewasa ternyata butuh banyak time management ya. Kayak kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu kita yang sangat sedikit. Saya pernah lihat ya, kalau ternyata dulu anak kecil itu dia punya banyak waktu, punya banyak energi, tapi dia waktunya sedikit. Pas dewasa, kita punya banyak uang, kita punya banyak energi, tapi waktu kita sedikit. Nah, tantangannya di sana jadi dewasa. Itu yang saya alami proses pendewasaan itu ya. Jadi kayak benar-benar mulai kayaknya memang sudah harus banyak belajar ya terkait dengan dewasa ini. Ternyata butuh banyak tanggung jawab, harus banyak peran yang dijalani seperti kata Mbak Helen dan juga ya itu tadi time managementnya benar-benar harus diatur ya. Dan juga menurut saya ya kayak yang kita ketahui ya sebenarnya dewasa itu kan panjang ya, tadi sampai 3 tahapan. Jadi masing-masing proses kita itu akan terus bertumbuh gitu. Jadi belajar sebagai dewasa itu akan terus kita lakukan gitu, dan juga perannya kan akan bertambah dan juga tantangannya mungkin akan berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi kayak never ending proses gitu ya menjadi dewasa. Never ending proses, dan tiap orang juga punya tantangannya sendiri. Betul. Menarik bahwa secara usia tadi kata 19 sampai 40 gitu ya. Dimulai dari usia 19, tapi ternyata tiap orang mungkin punya waktunya sendiri buat Beda Mbak, karena kebetulan umur kita sama Ki ya. Iya. Tapi kita beda. Menyadari prosesnya kita. Pendewasaannya beda. Makanya tadi secara teori kan tertulis 19 sampai 40. Tapi mungkin Mas Oji misalnya let's say baru mulai kerja usia 20 misalnya tadi ya, atau 22, dan ternyata di situ baru jadi ada titik balik, kayak udah gede nih, udah dewasa karena saya punya tanggung jawab bekerja. Iki mungkin lebih cepet bekerjanya daripada kita misalnya, dia prosesnya mungkin rasa dewasanya di usia yang juga lebih cepat. Atau Tia sebagai ibu dimulai dari usia berapa tuh? Aku kayak pernikahan bini ya. Enggak, jadi kayak 23. Bukan cintanya yang terlarang. Oke, itu mungkin topik yang berbeda ya. Iya. Tapi intinya kematangan itu kan juga tidak hanya dilihat dari angka, tapi juga dari yang lain. 24 aku udah punya anak. Hmm. Mama sudah punya anak, berproses sampai dengan sekarang.
Itu kayak udah merasa, oh saya ada tanggung jawab, saya harus bekerja, ada orang yang harus saya kasih makan dan harus saya siapkan masa depannya. Betul. Selain kita memberikan uang kayak gitu ya, kita juga harus bisa membangun relasi dengan bekerja. Tuh. Gitu. Ya, gitulah kurang lebih ya. Kalau dari Mbak Helen kita belum dengar nih versi Mbak Helen dewasanya tuh seperti apa ya? Dia kayaknya nggak mau ditanya. Bukan. Karena kita berarti Karena kapan aku merasa dewasa? tanya. Oke, silakan Mbak Helen. Saat Setuju merantau sih. atau Oh iya ya, merantau lagi. Iya. Iya, setuju bahwa mungkin saya agak-agak mirip dengan Mas Oji. Ketika udah mulai kerja kali ya. Karena ketika kuliah kan semua masih disuplai ya sama orang tua, uang jajan, makan, pakaian, sandang, pangan, papan, ya kan, dan semua itu masih diberikan. Jadi kayak belum merasa memiliki tanggung jawab, masih perasaannya seorang anak gitu ya, anak yang benar-benar ya anak gitu ya, bersandar dan bergantung pada orang tua. Tapi ketika udah mulai kerja di situ tuh kayak wah ya, Gitu. wah saya harus bertanggung jawab nih. Tidak hanya kepada diri saya tapi juga ke orang tua, dan tidak hanya kepada orang tua, bahkan orang baru yang kita sebut sebagai atasan yang tidak kita kenal misalnya, kita harus bertanggung jawab secara pekerjaan. Dan di situ mulai ngerasa tuh aduh, ada apa ya, ada proses belajar juga, tapi tadi never ending proses itu ya Mas ya. Jadi butuh waktu sampai ya kita merasa apa ya, ya merasa ya jadi dewasa. Oh iya, Tapi itu juga belum juga ya, belum tentu juga kan. Terus kemudian juga ada tahapan baru, peran bertambah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, itu juga ada proses lagi pembelajaran untuk menjadi dewasa. Jadi emang Oke, tapi itu kan tentang pembahasan pengalaman kita ya. Tapi sama nggak sih teman-teman yang dirasakan saat kita mulai bertambahnya usia, masuki usia dewasa awal gitu lah misalnya, circle kita tuh kayak makin mengerucut nggak sih? Sama. parah sih. Ngerasa banget Kunci sih. kayak banyak ya temennya ya. Tapi iya, parah Karena sih, mungkin tapi iya, betul bisa banget. dibilang saya itu social butterfly ya. Jadi kayak Kupu-kupu. wah kupu-kupu juga. Teman kita, aduh, Mas Oji. Enggak juga sih. Mungkin titik baliknya adalah nah, waktu SMA teman lumayan banyak ya, interaksi lumayan, bahkan lebih sering keluar, maksudnya sama teman-teman ngumpul dibandingkan sama rumah ya. Kemudian waktu kuliah juga intensitasnya sedikit berkurang. Tapi emang benar kata Mbak Tia. Jadi akhirnya puncaknya tuh di SMA, setelah itu turun. Bahkan sampai saat bekerja dan juga setelah menikah ya jadinya temennya ya segitu-segitu Begitu aja. lagi, Iya, ya, betul. Jadi emang kecil banget sih. Bahkan mungkin kalau untuk kasus sangat kecil. Hampir tidak ada mungkin. Kecil banget. Iya benar-benar. Iya. Karena mungkin sudah ini ya, masing-masing teman yang dulu teman kita kumpul main sudah punya prioritas sendiri ya. Mungkin mereka juga sudah melalui fase dewasa mereka sendiri ya, dengan segala tanggung jawab dan peran itu. Ya jadinya ya skala prioritas ya. Jelas mungkin kita Bukan jadi prioritasnya lagi ya. benar, tanggung jawab yang lebih ditamakan. Sama sih kayak Mendengarkan ini ya. Ozi menangis atau mendengarkan istrinya menangis, pasti lebih milih istrinya nggak sih? Benar. Akhirnya ya skala prioritas aja kan. Tapi kalau saya masih dengerin temen nangis sih. Belum ada Ya istri. karena kan kebetulan nih posisinya masih Temen yang mana Mana nih? nih? Kan banyak temennya nangis. Aku tuh ke temenmu. Iya, nggak pernah nangis di depan aku. Nggak pernah. Ngapain aku nangis di depan suamiku Apa lah. pernah menangis di depanmu? Kan belum tentu ya Oke. kan. Ya guys, sebenarnya aku yang menangis depan ini. Mohon maaf, akhirnya kami harus buka. Jadi Ada gitu ngomongnya. guys. Pagi nih guys. Jadi kan kok tadi sudah mulai ini ya, sharing untuk bagaimana momen kita itu tahu kapan kita menjadi dewasa gitu. Sekarang ada nggak sih pengalaman masing-masing yang momen terberat ataupun yang jadi benar-benar apa ya sebagai pikiran juga, oh ternyata jadi dewasa seberat ini ya. Ada nggak sih pengalaman Ada. seperti itu? Oke, silakan. Oke, Semangat silakan sekali. buat kelompok B. Jadi semua orang yang kenal Tia mungkin kiranya dia tuh ekstrovert ya. Ini gitu depan orang, padahal aslinya Tia pernah lo ngecek apa sih mbak namanya yang tes introvert ekstrovert gitu di sini MBTI. itu 80% ekstrovert. Jadi Tia ngerasa kalau misalnya Tia punya masalah,
saat dia dewasa. Dulu waktu kecil kan kita ngambek tuh, pokoknya semua orang harus tertuju pada kita gitu, biar itu ya kenapa ya gitu. Sekarang kayak aku tuh kayak benar-benar juga kalau orang ngerti masalah kita tuh apa gitu. Itu sih yang paling berat ya, memendam saat mulai dewasa, karena takut orang-orang tuh kecewa sama apa yang kita lakukan, takut salah ngomong ya gitu. Oh gitu. Iya. Tapi akhirnya dipendam sendiri ya, Mbak? Dipendam sendiri, ujung-ujungnya nangis tengah malam gitu. Betul lagi, menangis tengah malam terus mengukir air mata di tembok. Pernah nggak sih kalian? Nggak pernah Nggak sih. relate pernah sih. Mungkin Ki, ya menurut saya itu backgroundnya dia kayak Tapi itu melakukan. oh iya, iya. Ya mungkin nggak di usia sekarang sih. Cuma maksudnya pas SMA remaja ya. Tapi kalau yang dewasa kuliah, gimana? pasti pernah mengalami hal berat yang wah luar biasa nih, dewasa ini kok berat ya gitu. Kok peran ini ternyata melelahkan ya, dengan segala hantamannya kanan kiri depan belakang atas bawah tuh rasanya ya gitu ya, kayaknya susah deh gitu. Cuman ya balik lagi tadi, mungkin hal yang apa ya, yang aku pribadi harus syukuri adalah Allah tuh ngasih aku tempat sebagai orang yang belajar keilmuan ini ya. Jadi ya sedikit demi sedikit banyak, jadi Ini biduan ya. belajar ya. Iya, biduan iya, psikologi. Iya, menerapkan itu kali ya. Tapi pernah banget melalui masa-masa berat yang tadi kesadaran bahwa dewasa itu melelahkan itu. Yang balik lagi sesuai dengan judul ini. Jadi dewasa aku kira menyenangkan, tapi Iya, ternyata pas ternyata. sudah dewasa luar biasa banget nih gitu. Iya, Dan benar. alhamdulillahnya masih hidup sampai sekarang. Gitu. Iya, akhirnya proses itu yang termasuk proses belajar dan yang mendewasakan kita ya. Betul. Justru seperti itu ya, dengan banyaknya pengalaman-pengalaman yang berat maupun yang buat kita sedih, buat kita down, justru itu jadi kayak sumber energi kita, sebagai sumber belajar kita buat menghadapi mungkin kayak naik level kali ya. Wah, ini kayaknya sudah untuk ke tahapan yang selanjutnya, dewasa yang selanjutnya. Tapi Kalau satu lagi, sorry Mas, sebelum saya lupa nih tentang tadi dewasa itu berat gitu ya. Satu hal bahwa menjadi dewasa juga kita harus sadar tentang kapasitas atau kemampuan kita. Ketika tadi punya tantangan kanan kiri depan belakang atas bawah yang berat banget, dan kita sadar kita nggak mampu melakukannya, waktu saya melalui proses itu saya juga mencari pertolongan. Karena saya sadar bahwa saya nggak bisa nih mengatasi ini sendiri. Jadi dewasa juga belajar membuat saya mengenali diri bahwa nggak semua hal bisa saya lakukan sendiri. Jadi tahu kapan saya harus mencari pertolongan, dan termasuk pertolongan psikologis juga gitu. Jadi FYI, walaupun misalnya kita bekerja di rumah sakit jiwa atau backgroundnya psikolog misalnya atau perawat jiwa, ketika kita melalui hal yang berat tadi pasti kita juga cari nggak sih, saya pun ke psikolog loh gitu, saya juga ke psikiater untuk berkonsultasi tentang masalah saya gitu. Jadi itu sih kesadaran itu. Oke. Itu gimana Mas? Kalau misalnya dari Mas Iki gimana? Ada pengalaman? Pengalaman yang berat di dewasa ini ya, mungkin yang bisa saya katakan berat adalah kita sebagai manusia pasti punya tujuan, kita punya goals yang udah kita set, tapi saat ternyata ekspektasi kita itu tidak memenuhi goals itu terasa berat sih. Sebagai orang dewasa, mau nggak mau kita harus hadapi itu, kita harus bisa beradaptasi dengan hal-hal yang terjadi itu, sehingga kayak katanya Kak Oji tadi, ternyata proses-proses di belakang itu menempa kita hingga ada kita yang sekarang. Dari apa yang terjadi di masa lalu itu kita belajar, ternyata untuk mencapai goals itu emang kita harus tidak harus, tapi emang kita perlu gagal beberapa kali dulu untuk bisa mencapainya. Luar biasa. Jadi dewasa tuh merupakan prosesnya. Proses, betul. Tidak langsung kucuk-kucuk, oh saya sudah dewasa nih, saya sudah bebas, saya sudah bisa kerja, udah punya duit semau saya, udah pulang pagi lah Pak. Jadi semua tuh kayak tahu batasan, lebih Betul. paham mana yang baik, mana yang benar, Betul. dan lebih bijaksana kuncinya seperti itu. Betul. Iya, sih. betul. Adaptasi juga nggak sih tadi? Adaptasi dengan berbagai macam masalah, tantangan atau penyesuaian diri dengan tadi ekspektasi realita yang tidak sesuai ekspektasi. Jadi penyesuaian diri ya. Iya, betul. Jadi kayak memang yang seperti kita bahas sebelumnya ya. Sebenarnya dewasa itu tidak semenyenangkan itu, tapi juga sebenarnya ada sisi menyenangkan juga ya. Pasti dong. Pasti menyenangkan. Cuman yang Cuman kita ada. coba untuk highlight di sini adalah bahwa
dari segi tidak menyenangkan itu kita bisa banyak belajar nih, bisa banyak hal-hal yang kita jadikan sebagai batu loncatan, sebagai proses untuk kedepannya juga itu buat diri kita. Jadi kayak memang ya tadi never ending proses ya. Dewasa itu ya terus bertumbuh gitu. Bukan hanya saat ini mentang-mentang kita sudah usia kategori WHO kita langsung dibilang dewasa, bukan. Dewasa itu mungkin lebih kepada secara kondisi mental lebih daripada fisiknya gitu. Tadi katanya kita ada titipan pertanyaan ya teman-teman ya. Oke. Kita boleh baca, jadi sahabat jiwa kita ada titipan beberapa pertanyaan dari sahabat jiwa kita di rumah gitu ya, yang off air udah nitip pertanyaan sih, bukan nitip duit. Sambil kita bacakan. Yang pertama, ini namanya disamarkan sahabat jiwa karena malu orangnya. Tapi ada yang mau disampaikan? Aku dulu ya. Ini ada pertanyaan, apa memang wajar ya kalau kita merasa tidak siap menghadapi tanggung jawab sebagai orang dewasa? Siapa dulu yang mau menanggapi? Wajar-wajar aja sih kalau menurut saya. Karena itu tadi, kalau misalnya kita saat menjadi proses seorang anak atau remaja, kita ada guidance nih, ada orang tua yang bantu kita ya. Misalnya harus seperti apa, kayak benar-benar dibuka jalan gitu. Kamu harus seperti ini. Nah, tapi untuk jadi dewasa mungkin agak sulit ya. Karena kita patokannya mungkin hanya sebatas melihat, mengamati, tidak yang benar-benar dipandu. Jadi apakah wajar? Ya wajar, karena ini proses belajar ya. Dan memang namanya proses belajar pasti ada salah juga, ada trial dan error gitu. Kayak pasti pada satu titik akan ketemu sama hal-hal yang membuat kita down atau membuat kita merasa kayaknya belum siap jadi dewasa. Tapi menurut saya itu sangat wajar ya, manusiawi. Yang penting ya itu tadi, apakah kita saat itu menyerah atau mungkin harus bangkit nih dan belajar dari kesalahan kita. Itu Sepakat. Semua orang kayaknya pernah Pasti. mengalami hal itu, proses pendewasaan, dapat berbagai macam masalah dengan berbagai macam backgroundnya, entah dari sisi keluarga, keuangan, pasangan, anak atau lain sebagainya. Tapi bagaimana cara kita menyikapi diri, gimana cara kita mengontrol emosi, manajemen emosi itu tadi ya, dan belajar dari masalah-masalah itu. Iki mungkin ada ini tanggapan dari pertanyaannya. Nggak jauh beda sih sama Kak Oji. Emang wajar-wajar aja kita ngerasa nggak siap menghadapi tanggung jawab untuk dewasa. Tapi mau nggak mau dewasa itu pasti menghampiri. Jadi siap nggak siap kita pasti masuk ke fase dewasa. Cuma kayak katanya Kak Oji, kalau emang kita ngerasa ada yang kurang, di situ kita harus belajar. Kita harus bisa beradaptasi lagi untuk kita mampu ke fase itu. Karena ya dewasa pasti menghampiri. Lagunya nggak? ada. Semakin Dewasa, ada lagunya. Dewasa pasti menghampiri. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya. Nanti aku buat ya. Itu makanya. Nanti aku buat boleh nggak sih? Nggak boleh. Semakin ku kejar, semakin kau jauh gitu deh. Nggak nyambung. Dewasanya mengejar kita, makin jauh kita kayak nggak mau dihampiri sama dewasa gitu. Iya boleh. Gitu loh Ya boleh. pokoknya. Ya, Yakin aja. ya boleh. Ya ini aja. Tapi dipastikan bahwa dewasa ini juga ada hal yang menyenangkan. Seperti yang kita Benar. lakukan sekarang ini. Menurutku banyak Dewasa banget sih. berbentuk dewasa. Banyak banget sih dewasa itu. Dewasa begitu Bukan. Ini ngomongin tentang dewasa. berarti Iya betul. bahas tentang Oke, dewasa. tapi kan ambigu ya. Tapi oke, tadi kalau kita udah ngomongin ini nih, tentang tantangan segala macam, mungkin ini intermezzo dikit. Apa sih momen dewasa yang menyenangkan? Wah, banyak banget ya. Banyak Satu, banget lagi. Satu Satu. Satu nikah. Wah, jadi kayak punya pasangan maksudnya kan? Enggak, jadi- Ada teman hidup gitu ya, teman Kalau berbagi dia kan? Aku berasa terisolasi ya. Maaf, maksud aku cuma mau motivasi kamu aja gitu. Betul. Enggak, kalau cewek-cewek biasanya dulu suka main ratu-ratuan. Biasanya pakai mahkota, jalan gitu, tiap hari bunga-bunga kayak gitu. Dulu tuh udah lihat sinetron, lihat apa Oke, pokoknya jadi tuh. Dan kamu mengalaminya Wedding Iya, dream gitu. gitu Jadi ya. ya, kita beberapa kali gagal gitu ya dalam berhubungan dengan yang Pacar. namanya itu pacar atau apa. Akhirnya ketemu nih sosok, oh ternyata
ini jodohku He's yang the dari one. dulu aku cari kemana aja gitu. Sampai kita berapa kali gagal gitu loh. Oke, Ternyata oke. ini orangnya. Terus kita menikah, akhirnya punya rumah tangga sendiri, bebas dah. Ya seperti itu. Itu yang paling menyenangkan. Kalau Ki apa, Ki? Yang saya rasa menyenangkan ya, Nonton konser nggak sih? Nggak ya? mungkin punya tempat kerja yang Wih. seperti tempat saya kerja sekarang. Menurutku ya, aku setuju banget. Tapi benar. Gua debat sih, gua debat. Coba nyanyi lagu Marcel RSJ. RSJ Mutiara Sukma. Nah gitu ya, oh berarti tempat kerja itu yang menyenangkan. Kalau buat Mas Oji apa Mas Oji? Oh, banyak ya. Jangan semuanya. Wow, karena benar Mbak. Apakah ekspektasi saat kecil nyambung dari pertanyaan awal? Apakah ekspektasi pas kecil terpenuhi? Sangat terpenuhi dan memang sudah berhasil di ini ya diproyeksikan. Oh, jadi seperti ini dewasa dan memang menyenangkannya sudah ini ya sudah lunas gitu. Salah satunya jelas ya kayak Mbak Tia nggak mungkin kan nggak senang gitu ketemu pasangan dan juga ada teman berbagi ya. Lalu setelah ini kamu dapet Ki. Cuma mungkin kan udah dibahas berarti aku bahas yang lain. Iya, Salah satunya adalah dulu aku tuh pengen punya apa sih Mbak semacam PC komputer itu yang kayak bisa main banyak game, semua game yang aku pengen. Itu kan kayak impian banget Ki. Ya kan kalau cowok pasti gitu kan Ki. Dulu kalau misalnya kan masih ke warnet lah kayak misalnya gamenya game-game yang harus pergi dulu terus nggak semua game yang kita bisa mainin kan. Ya, jadi kayak pengen banget kalau misalnya besok sudah dewasa gitu punya sebutannya apa ya gadget atau PC lah gitu ya komputer yang bisa mainin semua game yang ada gitu kan dan akhirnya terwujud itu seneng banget sih Mbak Tia. Alhamdulillah itu salah satu privilege jadi dewasa. Gitu. Mbak Helen sendiri. Oh, Apa oke. Saya itu fase dewasa momen yang menyenangkan banyak tadi ya udah diomongin sama teman-teman dari barang, dari kerjaan, dari keluarga. Kalau saya tambahannya pengalaman saya tuh merantau. Wow. Senang banget ya di Lombok deh Ki. Oh iya. Iya, senang sangat senang di Lombok. Tapi satu hal, iya dong. Jadi karena sebagai anak tunggal, anak dan tunggal gitu ya, Iya, itu tuh menjadi dewasa itu seolah-olah seperti kayak ditahan dulu gitu loh, kayak jangan kuliah jauh-jauh, even kuliah aja tuh nggak boleh jauh gitu. Aku pengen kuliah di Jogja aja tuh nggak boleh di ini aja deh di Jabodetabek aja deh kalau kuliah atau sekolah segala macam. Jadi hal yang paling menyenangkan ketika dewasa akhirnya bisa merantau, merasakan hidup mandiri, menentukan segala keputusan sendiri gitu ya, menganalisa setiap hal yang terjadi dalam hidup dan mengamati, menganalisa, mengambil keputusan dan segala macam itu hal yang menyenangkan sih. Akhirnya aku bisa quote unquote kayak bebas gitu ya, bukan berarti in a bad way ya, tapi bebas yang ya bertanggung jawab, kebebasan bertanggung jawab itu kayak wah menyenangkan ya jadi dewasa. Kesannya nih tahapan kalian. Tapi emang kan versi orang beda-beda ya. Tahapan orang beda-beda karena ya itu tadi yang saat ini yang kita rasakan itu mungkin nggak bisa kita dapatkan waktu kecil dan Betul. akhirnya bisa kita penuhi kan. Betul. Dan emang itu sangat menyenangkan sih menurutku ya. Bisa jadi dewasa itu menyenangkan. Karena aku pengen kuliah aja di luar aja tuh nggak bisa gitu, tapi alhamdulillahnya ya mungkin orang tua juga belajar kali ya dalam proses belajar juga, anaknya udah dewasa sehingga diizinkan untuk merantau bekerja keluar kota gitu kan, jauh dari mereka. Ya itu adalah di situ kayak rasanya pundaknya ya disematkanlah statement dewasa tuh oleh orang tua kayak gitu. Kayak ini kamu udah dewasa silakan pergi. Bye. Nggak diusir sih, tapi kayak gitu ya. Kayak gitu itu hal yang menyenangkan sih. Iki ada titipan pertanyaan kah buat kamu? Ini ada anonim juga, nggak mau disebutin namanya ya. Bagaimana sih cara kita menerima kegagalan saat kita dewasa? Oke, siapa duluan? Kopi Pak. Aku tak jawab. Jangan sempat aja nggak apa-apa. Oh yang Mbak Helen berarti. Bagaimana cara menerima kegagalan? Mungkin banyak cara gitu ya, tapi saya mungkin hanya menciptakan satu aja dari apa yang saya lakukan. Saya selalu sampaikan ke diri saya dan ke orang lain bahwa hidup tuh selalu ada siklusnya. Kita nggak mau dalam siklus bahagia, kadang-kadang kita akan berputar
dengan siklus sedih gitu kan, dengan perasaan. Jadi saya suka bilang kayak kita tuh ibaratnya jalan, tapi kita ada temen yang emosi yang kita rasakan gitu ya, yang kita alami siklus tadi. Ya ketika kegagalan, saya selalu percaya bahwa kegagalan ini nggak akan selamanya, rasa patah hati ini nggak akan selamanya, rasa sakit hati ini nggak akan selamanya, sedih ini nggak akan selamanya, nanti juga akan ada kok, ini semua terlewati, nggak ada yang abadi, even itu rasa sedih kita gitu. Dan pun begitu dengan bahagia juga nggak akan ada yang abadi, nanti juga akan ada kok fasenya. Jadi cara saya melewati itu adalah berpikir ini nggak akan selamanya, kesedihan saya nggak akan abadi. Sabar sebentar Lan, nanti akan kok kamu melewati ini dan masuk ke emosi dan fase yang lain, fase yang membahagiakan. Hadiah dari Tuhan atas kesabaran itu. Dalam Oke, ya. oke, oke. Sangat Dalam baik. banget deh. Dia banyak banget ya pengalaman hidupnya, kayaknya berat banget ya. Asli kayaknya berat banget. Takut banget, kalau Tia tuh takut banget gagal. Karena Tia, seperti yang dibilang tadi, Tia takut mengecewakan orang lain. Iya betul. Takut Tia nggak bisa jadi yang orang lain mau. Tapi malah Tia kayak capek sendiri gitu. Ngapain sih aku penuhin ekspektasi orang lain? Gitu jadinya. Iya betul Untuk betul. aku betul. kan Tia hidup atas kemampuan Tia sendiri. Jadi Tia nggak perlu ikutin kata orang, kamu harus kurus, kamu harus putih cantik kayak gitu. Sebenarnya nggak perlu. Yang penting saya hidup buat Gimana, diri Mbak? saya, yang penting keluarga saya suka, anak-anak saya bangga punya saya, suami saya juga nggak apa-apa gitu kayaknya. Orang tua saya juga bangga punya saya, jadi nggak perlu. Iya emang bener, karena emang kita nggak bisa jadi es krim buat semua orang. Karena kita jadi pizza nggak sih? You can always be ice cream for everyone. Maksudnya kita kayak pepatahnya kakekku di London itu, dia selalu bilang kayak Oji Charles gitu. bukan sih? Nah maksudnya itu emang benar, pepatah itu memang Alex, kayak ya? kita itu nggak perlu selalu menyenangkan orang. Iya. Kita nggak perlu punya beban. Oh saya nggak boleh mengecewakan orang. Nggak bakal bisa. Maksudnya tidak selamanya kita bisa menjadi es krim buat semua orang gitu. Nggak Sama. habis Mas Oji. Nggak bakal Nggak ada bisa habis. ujungnya. Kamu udah tamat ini nih. udah pulang. Iya, tamat kuliah, tamat sekolah. Kuliah di mana? Udah kuliah. Kapan lulusnya? Udah Udah lulus. Kapan Kapan? kerjanya? Udah kerja. Kerjanya apa? Gajinya berapa? Kayak Kapan mau jadi kabit gitu? Waduh. Gitu nggak sih? Waduh. Ada sih tanya. ada. Kayaknya dia udah ada yang nanya kayak gitu. Kabit. Sudah ada yang menanti posisi. Ada yang pengen Apalagi, Benar. Oke, kita nyambung. Tadi Tadi maksudnya tiap orang tuh betul, kalau betul. pengen kan ketika udah jadi ini kapan bakal jadi selesai. ininya gitu kan, kapan jadi presiden. iya, tuntutan masyarakat tuh banyak banget sih, Betul, Mbak. betul. Karena emang kita hidup bersosial ya. Jadi kayak emang ya masing-masing punya ekspektasinya sendiri. Cuman ya kita sekarang mau lihat kemana nih? Apakah mau menyenangkan mereka atau menyenangkan diri kita sendiri? Cuman itu aja sih kuncinya. Cuman kalau misalnya tadi ya menjawab pertanyaan Mas Iki, setuju sama Mbak Helen. Kalau misalnya kita itu mengalami kegagalan, sebenarnya kan gagal itu pasti ya. Cuman pasti ada there are silver lining in every cloud. Wow. Itu pasti ada hikmah. Ya, bahasa simpel. Iya. 700. Intinya itu pasti ada hikmah. Maksudnya selalu lihat dari sisi positif. Nah, Mas Iki, kayak sebenarnya even ke sejatuh-jatuhnya kita ya, pasti itu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Pasti ada hal positif, ada hal baik dari musibah atau bencana yang kita alami. Jadi ya gitu, jangan terlalu terpaku sama kesalahannya. Terpakulah sama apa yang bisa kamu ambil dari pelajaran itu. Jadi kayak itu bisa jadi motivasi ya, bahwa sebenarnya kita tuh mungkin bukan gagal. Ini adalah proses, mungkin itu ya. Jangan menganggap itu sebagai kegagalan, tapi anggap ini sebagai sebuah proses gitu. Kayak Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita nggak sih? Bener, Iya, setuju dan banget. Pada satu kondisi kita harus meyakini itu. flow aja. Iki kamu belum Iki jawab. gimana? Oh iya. Jadi untuk mbak-mbak yang memberikan pertanyaan, Terima kasih Mbak siapa ya kira-kira ya? namanya nggak boleh disebut. Oke. Sepakat sih sama bertiga. Apalagi katanya Kak Uji, jangan terlalu terpaku sama kegagalan. Karena ya kita hidup kayak kata pepatah ya, kayak roda berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Jadi kegagalan itu hanyalah bumbu dalam sebuah hidup, hanyalah bumbu di dewasa ini. Tapi kegagalan itu nggak selalu jelek, kegagalan itu nggak selalu negatif. Tergantung bagaimana kita melihat kegagalan itu.
Karena sebenarnya dalam kita hidup kan semua itu tergantung perspektif. Bagi orang lain itu ada pencapaian, tapi bagi yang lainnya lagi bisa jadi itu kegagalan. Kayak misalnya kita bisa kerja cuma di nggak usah kerja deh, bisa ke sekolah di bukan yang favorit. Mungkin bagi beberapa kalangan, wah kurang, harusnya bisa lebih tinggi. Tapi bagi orang lain itu sebuah pencapaian. Jadi tergantung kita memandang lagi. Jadi semua itu punya warnanya masing-masing. Kamu nangis gak sih? Semuanya itu punya warna masing-masing. Jadi emang kita hidup ini nggak selalu hitam pekat, nggak selalu putih pekat. Tapi bisa jadi kadang-kadang itu abu-abu. Kadang juga bisa biru ya kayak baju kita. Kalau mau jingga juga boleh ya, serah aja lah preferensi masing-masing ya. Jauh-jauh dikit nggak apa-apa lah ya. Iya boleh ya, gimana ya. Sedih banget sih Ki, sumpah kamu deep banget gitu. Betul. Mas Oci ada titipan pertanyaan? Nah, aku juga lagi nyari nih. Banyak banget. Mungkin Mbak Halo membacakan boleh? Belum ketemu. Ini banyak banget. Kalau banyak ya, ini aku coba bacanya. Ini dari Kan anonim. oh jangan ya dibaca. Disebutin nggak apa-apa kan? Ya maksudnya jangan. Jangan, nanti orangnya malu. Kalau dia takut. mengizinkan. Kan Tahu, dengan izinin nggak? dia kamu concern. Oke. 1, 2, 3, ya. Ini sampai cuma 30 menit lagi. Sambil Oke, ini dan ini. Kalau misalnya nih ya, kita itu bisa ngomong ke versi muda kita. Oke, jangan. Kurang briefing nih. Oke, oh ini ada dari Mas, ya gitu ya. Dia bertanya gini, ada nggak suatu fase kalian itu kangen sama masa kecil kalian? Wah, Nah terus, Ada lagi. nah karena gini ya sebenarnya, pasti pada relate semua. Karena kondisi dewasa itu kan kayak banyak banget hambatannya, banyak banget tantangannya ya. Jadi emang secara tidak sadar mekanisme kita itu kayak mengulang tuh masa-masa kecil kita. Nah, kalau misalnya nih kalian bisa menyebutkan pengalaman masa kecil yang bahagia atau yang kalian kangen banget, itu seperti apa? Boleh dikasih contoh? Dipeluk ibu bapakku. Waduh, sedih banget. Bapakku terakhir. Oke, gimana? Oke, bahagia. Ya mau aku mau next. Bapakku terakhir peluk aku tuh saat aku. Sorry Ki ya. Saat aku diminta sama suamiku. Itu benar-benar banjir aku lihat bapakku kayak Iya. saya titipnya anak saya udah besarkan dia, aku dikuliahin sampai aku kerja, dapat kerjaan yang kata orang-orang impian orang-orang seperti itu. Dan kataku juga, aku sampai di tempat kerja yang seperti ini sampai jadi sehari ini alasannya karena orang tuaku. Kalau bukan karena disuruh orang tua aku nggak bakal sampai di titik ini. Jadi tujuanku menikah itu yang penting orang tuaku suka, semuanya keluarga aman-aman. Karena ada beberapa keluarga yang ya panjang lah perjalanannya gitu Mas ya, saling nggak suka lah, apa bentrok lah, nggak satu visi segala macam. Itu sih dipeluk sama orang tuaku. Dan sekarang aku ya dipeluk. Gede banget kali ya. Susah. Enggak juga mungkin Jadi aku lebih sering meluk cucunya sih. Iya betul. Karena mungkin momennya lagi pas ya. Iya. Betul. Kalau misalnya dari Mas Iki ada pengalaman? pengalaman masa kecil yang dikangenin ya. Banyak sebenarnya. Mulai dari saat kecil itu teman-teman kita banyak. Kayak yang dibilang tadi, kita semakin dewasa ini lingkup pertemanan kita tuh semakin mengerucut kecil. Sedangkan waktu kecil itu kita nggak perlu janjian kayak sekarang ya. Betul. Nggak perlu lu kapan liburnya sih? Enggak. Waktu kita kecil pokoknya jam 4 teng itu tiba-tiba mereka udah di lapangan aja. Kita nggak ada janjian. Betul. Atau kalau misalnya kita mau ke rumahnya orang, lihat kalau ada banyak sandal aja, berarti itu ada tuh kiranya. Langsung ke sana aja. Nggak perlu janjian. Kita langsung masuk, langsung udah main di sana. Jadi kayak dulu kita mau bahasa sekarang mungkin ya main me time gitu. Me time sih. Iya. Meet up gitu. Meet up gitu. Kayak gampang banget. Padahal zaman kita kecil kan gadget belum kayak sekarang ya. Iya lagi. Iya, jadi kita cuma udah ada telepati sama mereka.
Yuk mau main nih. Yuk, keluar. Nah sekarang, keluar yuk. Waduh, istri gue parah nih. Aw. Wah, Bukan aku ya. jadi udah, Denial banget Anda. jadi kangen Nggak banget boleh marah sih ya? masa-masa kecil Masa main saat itu. untuk kita misalnya anggap aja mencari kesenangan itu. Ternyata segampang itu ya waktu kecil. Waktu kita terlalu banyak waktu kecil dan kita sekarang sampai pada posisi kita punya resource tapi kita nggak punya waktu. Betul Ki, dalam banget sih. Iya betul ya. Kayak misalnya dulu tuh gampang banget. Maksudnya kayak mau ketemu teman jam berapapun Ki, pasti ketemu. Dan emang semenyenangkan itu ya, bisa Iya, ketemu teman, bisa main sama-sama. Ya karena dunia main ya. Dan emang kita bisa mewujudkan, alhamdulillah kita bisa punya teman-teman yang bisa diajak main ya. Dan emang semenyenangkan itu ya punya teman. Tapi lanjutin yang tadi ya tentang temen ya, masa kecil yang mungkin kita rindukan tuh salah satunya pertemanan. Nah di usia dewasa pertemanan menjadi lebih kompleks, ya nggak sih? Dulu mungkin teman kita senang, kita ikutan senang gitu. Kalau sekarang ada beberapa kondisi di mana orang-orang ngerasa bersaing, ngerasa ketinggalan. Dewasa tuh gitu salah satunya kan, ngerasa kok dia udah nyampe sesuatu, saya masih gini-gini aja sih. Iri ya, bahasa singkatnya iri. tertinggal. Iya, merasa tertinggal, ya ketinggalan tadi gitu. Nah, gimana tuh cara kita sebagai orang dewasa nyikapi kondisi itu, perasaan ketinggalan, perasaan ya saya nggak seperti yang seharusnya. Dia udah kerja, udah nikah, kok gue masih gini-gini aja sih gitu. Oke. Tapi sebelum kau jawab itu ya Mbak, aku pengen dengar versi orang Jakarta Mbak. Gimana masa kecilnya orang Jakarta itu kayak gimana sih? Asli ya. Apa bukan Jakarta loh, saya kan nungguin banget. Ini layangan. Kita Nah, kepo pertanyaannya apa Ki ya? Iya, kalau kita kan Apakah dia dari kecil sudah nyari kafe atau diskotik? Astagfirullahaladzim. langsung andal mereka. Nah, bisa jadi ya. Oh iya. Kalau Mbak kan gimana Mbak? Sebelum aku jawab pertanyaan tuh ya. Tenis sih. Wah, pedal. Ya, Pedal bro, pedal. apa ya sama sih hal yang dikangenin waktu kecil tentu pertemanan tadi temanku banyak sama kayak Mas Oh iya, Adi, banyak ya. suka banget berteman ya terus apa namanya keluarga tentu aku punya keluarga besar yang keluarga besar sangat hangat sekali apa namanya liwetan ya kalau bulan puasa Oh, iya. dengan semaraknya Kalau kita bulan sebutnya puasa. begibung ya. Begibung kalau di Iya. kita. Baru sih tahu liwetannya. Iya makanya. makan bersama bukan Dia dari kecil udah tahu liwetan. Kita kan beda ya. Daerah beda sama ibu kota. Bukan, jangan gitu. Iya. Dia makan bareng. Makan Hal-hal bareng. yang Guyup jadi gitu ya. banget sekarang di usia dewasa. Apalagi aku merantau ya tadi aku kayak aku bilang aku merantau di sini kayak enggak tinggal dalam keluarga besar. Yang kadang-kadang kalau di momen tertentu aduh kangen ya dulu pas masih kecil buka puasa bareng-bareng rame gitu kan terus dengan suara-suara Ramadan yang sangat berbeda Yes, sekali yang sama sangat. sekarang dan teman-teman yang kalau taraweh tuh barengan sekarang Betul. apakah kalian rajin taraweh? Kalau tarawih sih iya, cuman Masya mungkin Allah. momennya udah nggak dapat lagi ya Ki ya. Iya, Yang kayak sambil main, Iya. yang selesai sholat kita ngumpul dulu, Bener. sahurnya Mirip banget bareng. semuanya dia kok. Soalnya zaman sekolah itu emang waktu lagi puasa taraweh itu langsung lanjut ada urusan langsung nginep di masjid. Sampai kita sahur bareng Ki. Sekarang paling sampai masjid cuma hey Iya, sholat betul. pulang. Pulang. Ki ada kerjaan nih Ki. Tolong ya Ki selesainya Tiba-tiba datanya ya. malam ini ya. Oke no. Ya itu kan. Stiker. Nggak ikut Pakai masker. Itu Oke, hal banget. yang Iya, dirindukan makanya. nggak sih yang masalah Iya, bener ya. kalau sekarang tuh kayak udah hilang gitu. Termasuk tadi pertemanan tadi. Karena pertemanan yang itu ya. Dulu hangat yang saling support. Sekarang ada beda version gitu ya. Yang sadar atau tidak sadar kita mungkin beberapa kali kita merasa bersaing dengan teman kita. Iya betul ya. Nah, Menyambung gimana ke tuh pertanyaan tadi? Mbak Helen ya. Nah. Kalau misalnya merasa tertinggal ataupun menjadi sebuah kompetisi ya. Gimana sih itu pertanyaan Mbak? Ya ini tuh kadang-kadang kita tuh ngerasa di usia dewasa nih kita tuh berteman sama orang kita tuh ngerasa ada kayak kok dia udah nyampe ini ya Oh iya, gitu, oke, belum, sip. gitu. Oh, jadi kayak gimana kita kalau- ngerasain perasaan itu perasaan Perasaan itu ketinggalan kalau menurut aku sih sebenarnya kembali lagi ya. Kita kan dalam setiap fase kehidupan itu ada pembelajaran ya. Termasuk juga dalam kondisi yang kalau misalnya sampai ke tahap
oh kita tertinggal, menurut kita tertinggal ataupun ada perasaan iri gitu. Tapi akhirnya kalau menurut saya dari apa yang saya pelajari, dari apa yang saya alami sebenarnya kembali lagi ini konteksnya dalam hal apa dulu ya. Kalau mungkin itu dalam hal baik mungkin nggak ada masalahnya dan memang itu memang harus seperti itu, kompetisi itu memang kita perlukan. Kalau memang itu hal baik misal dari segi pendidikan mungkin atau hal-hal baik lainnya mungkin ibadah mungkin atau mungkin hal-hal positif lainnya dan itu bagus dan memang kita butuhkan itu. Cuman kalau misalnya adalah hal-hal yang sebenarnya nggak harus lomba juga, nggak harus merasa tertinggal juga. Saya akhirnya percaya sebenarnya semua orang sudah punya punya ritmenya sendiri, semua orang punya fasenya sendiri. Yang itu yang harus teman-teman pelajari ya sahabat jiwa. Jadi kayak ya itu tadi yang Mbak Helen, kita akan mengalami proses pendewasaan, akan mengalami proses untuk mengenal diri kita sendiri. Nah itu yang harus teman-teman coba renungkan. Pada akhirnya teman-teman akan tahu ya, sahabat jiwa akan tahu batasan kalian itu seperti apa. Dan memang tidak harus berkompetisi, karena memang fase kalian ataupun tahap kalian itu dan juga ritme kalian emang seperti itu. Sama halnya juga pada satu kondisi atau suatu kasus bisa jadi teman kalian juga merasa tertinggal dengan fase kalian ataupun ritme kalian, ya nggak masalah. Ya balik lagi, semua punya ritmenya sendiri dan it's okay, nggak masalah. Dan memang harus dijalani saja gitu, tidak perlu merasa terbebani. Stop comparing ya. Stop comparing. Karena isu itu sering banget naik saat saya ketemu pasien. Jadi banyak pasien-pasien saya yang usia dewasa muda yang ngerasa ketinggalan, ngerasa apa ya tadi mungkin bahasa sederhananya kesana iri gitu ya. Ya perasaan kayak dia udah begini, dia udah begitu, tapi saya masih begini, saya belum nyampe ini, dia tapi udah kerja, udah punya duit, saya kok tapi susah banget nyari kerja dan seterusnya. Nah kalau Iki yang juga Oke. di usia-usia yang muda ya. Saya sepakat sama katanya Kak Oji tadi bahwa terkadang kita butuh kita butuh iri ini sebagai bahan bakar. Seperti saya bilang sebelumnya bahwa ternyata segala hal itu kita nggak bisa ngelihat negatifnya aja, pasti ada positifnya. Kayak katanya Kak Oji, ini bahan bakar jika yang kita lihat misalnya dia dapat sekolah nih ke luar negeri. Wah, dia bisa ya sekolah ke luar negeri. Kita iri. Iri itu kita jadikan bahan bakar dengan positif. Kalau dia bisa, aku juga bisa dong. Aku juga bisa, berarti aku butuh apa? Nah, yang penting adalah saat kita iri itu apa yang kita lakukan, apa tindakan kita, sehingga iri kita tetap bisa dalam koridor yang positif. Itu yang penting. Karena nah kayak kata Mbak Helen, stop comparing, stop membandingkan diri kita sama yang lain, karena ya kita start aja beda, jadi ngapa kita mau banding-bandingin kayak gitu. Kita semua punya garis start yang berbeda-beda, bahkan dalam kompetisi lari pun mereka lambat dulu baru kencang. Jadi nggak selamanya kita yang ada di belakang ini bisa disebut tertinggal. Kita punya finish masing-masing dan finish kita mungkin berbeda satu sama lain. Finish kita tergantung goals kita lagi. Sekarang kalau kita iri, coba lihat lagi goalsmu apa? Apakah masih sejalur iri kita dengan goals kita? Karena kalau nggak sejalur ya buat apa iri sebenarnya? Tapi kalau sejalur, jadikan iri itu bahan bakar. Jadikan bahan bakar sehingga kita bisa lebih memacu kendaraan kita mencapai goals kita dalam hidup yang dewasa ini. Setuju Gue setuju banget. sih dengan Iki ya. Betul. Karena itu juga buat memacu diri kita. Apalagi kebanyakan nih yang sering kita temui itu saat sudah lulus S1. Ada gap antara waktu wisuda sampai dengan menerima kerja, keterima kerja gitu. Biasanya di sana fase-fase kritisnya orang. Termasuk dia juga pernah mengalami hal itu. Tapi dia percaya, kalau kita misalnya di Hindu ya, percaya akan namanya karma. Jadi kita hidup
berdasarkan karma diri kita. Jalani aja, semua sudah punya garis tangannya masing-masing. Jadi jangan pernah nuntut hasilnya kalau kamu nggak pernah berusaha. Gitu. Berusaha semaksimal mungkin, maka hasilnya juga maksimal. Itu kayak Budir, ingat banget panutan. Luar biasa. Terbaik, Bu. Apa itu? Iya, iya. Ya, jadi itu tadi poinnya. Nggak apa-apa iri, yang penting masih dalam batas koridor yang wajar. Yang positif irinya dijadiin bahan bakar gitu, pemacu Bahan bakar. semangat. Motivasi, Gitu. oke. Nah, jadi terakhir. Kalau kalian bisa ngomong sama diri kalian sendiri saat waktu kecil, Waduh. dalam konteks kamu di masa kecil gitu, Oji di masa kecil, Oke. atau Helen atau Eki, apa sih yang pengen disampaikan? Siapa duluan? Siapa yang berani? Kayaknya dari Mbak Helen. Udah, ntar dulu dong. Oke, masih ke Memang, memang. Nggak, masih ke masih ke Memang. Iya, kamu ngomong apa untuk ini? Halo, aku di masa lalu. Kamu sekarang udah di titik ini. Oke, memang titik sekarang kamu belum nikah. Tapi hidupmu saat itu enak kok. Jadi nggak selamanya apa yang kamu pikirin saat itu tuh bener. Apa yang kamu pikirin saat kamu masih kecil, kok aku diginiin ya, kok aku dikekang-kekang ya. Enggak, sebenarnya kamu sedang dijaga dari hal-hal yang bisa menggoyahkan jalur kamu. Jadi jalurmu saat itu sudah di setting, jadi tidak ada yang tidak menyenangkan gitu mungkin. Next ya, sesuai urutan luar gitu ya. biasa. Kita Oke, silakan. Nangis kayaknya nih. Kalian, kabarmu di masa depan baik-baik aja, kehidupanmu amat sangat baik-baik aja, apapun yang kamu cita-citakan semuanya terwujud. Semua yang kamu impikan dulu itu terwujud ya. Kamu kuliah, kamu bisa jadi bidan, ikutin cita-citamu dari kecil. Kamu bisa nyenengin orang tuamu, bahkan sampai kakek nenekmu meninggal. Kamu bisa mewujudkan itu semua. Ikut tes CPNS, bisa lulus, menikah dengan orang yang sangat-sangat sayang sama kamu. Gak berlalu waktu lama, setelah itu punya 2 wanita kecil yang lucu-lucu, sayang sama kamu. Kemanapun kamu pergi selalu dicariin. Orang tuamu sehat sampai saat ini, mertuamu baik, semua keluargamu bahagia. Aku di sini baik-baik aja, doain aku bisa tahan semuanya. Itu aja. Oke. Jadi sedih. Nggak bisa. Next. Oke, Oke, tarik nafas, inhale, exhale. teh kotak enak ya? Nah, iya. Wah, Tarik kotak. Oke, Oke, silakan Mel. Apa ya? Kayaknya banyak banget nih. Enggak dong, Helen. Selamat ya, kita sudah sampai di titik ini bersama-sama. Terima kasih, maaf, dan aku sayang kamu. Aku sayang kamu, Helen. Amazing. butterfly hug. gimana sih bakalan ini? Aku nggak tahu. Gini. Oke, kayaknya Mbak Helen dia maunya lebih private ya, ngomong ke Helen kecilnya ya. Kalian kecilnya masih dia sama kayaknya. Iya, beda pulau. Beda. Bener Ki, beda pulau Ki. Jadi kan Bener. kalau Jakarta agak susah ya. Oci kecil. Ini Oke. kan Oci kapital. Fun fact. Kalau kecil aku dipanggilnya Oci. Imut banget ya, Oci. Iya, makanya ya jadi manggilnya Oci ya. Halo, Oci. Sekarang sudah dewasa dan semua yang dulu kita mimpikan semuanya terwujud, alhamdulillah. Kita bisa punya teman hidup
yang begitu sayang sama kita. Begitu juga kita sudah punya bocil-bocil yang seru-seru, asik-asik ya. Kayak mirip banget sama kamu waktu kecil. Sama kamu maksud saya, sorry. Pesan saya, dengerin kata mama. Semua yang disampaikan mama itu benar. Jangan lupa sholat, karena kamu itu banyak banget alasannya. Terus kurangi kabur ke rental PS ya Uji ya, karena itu tidak baik. Tapi satu sisi baik banget sih. Karena akhirnya itu terbawa loh Mbak. Jadi Oci nggak apa-apa ya aja, kamu nikmati aja hidupmu. Karena emang itu sampai sekarang terbawa. Karena ada orang bilang ya, orang yang banyak main saat dewasa dulu masa kecilnya kurang bahagia. Enggak, justru karena dulu kecil sangat bahagia dengan mainan kita terbawa sampai dewasa. Itu yang saya rasakan. Jadi tetap seperti yang kamu lakukan, kamu sudah hebat dan kita sudah dapat yang kita impikan waktu jadi kecil dulu. Sama ingat kata mama. Saya mau ngomong sama Oci juga boleh? Nggak boleh, dia sudah pergi. Oci. Oh, udah pergi tuh, udah jalan dadah. Oci tunggu. Oci, Sayang banget. Kamu sekarang udah punya PC. Kan tadi Oh iya. Oh iya benar, iya. Oci, kamu sekarang udah punya PC. Lupa Kamu dibahas tadi harus tuh. bangga. Iya. sama- Dia nggak ada sih, dia ngomong sama Oci. Ya aku kasih Dia sudah pergi tadi makanya abang udah Aku panggilin Oci tunggu. Kamu punya PC sekarang. Iya, kamu sudah punya PC. Jadi Keren. kamu bisa main game. Cuman waktumu kurang. Penting banget sih ya. Bukan ke masa kecil. Iya, nggak apa-apa. Orang lain dia. Dulu temenan, emang Iya. teman rumah dulu. Ya sama Ellen. Ya intinya pada akhirnya kita ingin mengucapkan bangga nggak sih dengan diri kita? Iya, betul. Nggak sih? Setuju. Helen, Bangga kamu banget. keren. Kita ada sekarang karena dia. Iya. Iya. Dan terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini Itu ya. yang dari tadi. Dengan segala Lihat, rintangannya. kita berhasil nyampe di sini loh. It's okay. Gak mudah. Saya bangga Gak sama Bangga, bersarung mangga. ya ini kayak gitu. Tapi kayaknya Mas Oji udah punya pantun. Oh iya. Enggak. Udah siap. Udah siap mau bilang cakep. Ini mau closing ceritanya. Iyalah. Oke. Apa tuh? Oji langsung nih. Iya bener. Oji banget. Oci kalau gitu. Oci kalau gitu. Oke. Oci. Kuk. Oke, langsung ya pantun ya. Sad boy. Dia mau pipis. Oke, ini pantun nih seru banget nih. Oke. Tolong cakep nih ya. Ya oke, siap. Pagi-pagi. Belum, kocak. Pagi-pagi beli buah. Cakep. Paling baik pilihnya belewah. Cakep. Masa dewasa memanglah tidak mudah. Bertahanlah, semua akan indah. Enggak. Kalian juga harus buat dong. Kasih ini closing statement. Kuku. Ayo bangun dulu, Pak. Ya intinya udah. Intinya adalah sahabat jiwa bahwa Enggak jadi kalian. Enggak. Dipojok. apa nih? Dipojokin banget jadinya nih. Ya ini tuh sahabat jiwa, intinya masa dewasa tuh emang Tidak menyenangkan. Iya, Bukan tidak menyenangkan. Bukan tidak menyenangkan. Tidak selalu. Tidak selalu. menyenangkan. Kadang-kadang kita dihadapi berbagai tantangan, drama kehidupan yang mungkin beberapa kali kita ngerasa terkejut gitu ya dengan drama itu, dengan cerita hidup yang Tuhan kasih. Tapi percaya bahwa semua pasti Akan ada indah pada waktunya. masanya, ada siklusnya. Iya. Semua Jadi pasti akan don't indah pada worry, be waktunya. happy, tetaplah bangga sama diri kita yang lalu, diri kita yang Saat setengah ini. lalu, Saat ini dan masa depan. saat ini, betul. Ya, seperti itu Dan ya. yakin bahwa Tuhan akan selalu kasih cerita indah untuk hidup kita. Luar. Wow. Itu closing statement dari Kakak Helen. Oh itu closing statement ceritanya. Ini Ya udah. closing. Itu closing udah. Closing. Oke. Terima kasih sahabat jiwa sudah menyaksikan episode kali ini. Terima kasih Kakak Helen, Kakak Tia dan juga Mas Iki atas waktunya, atas sharingnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye. Bye.